Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Kembali akan saya bahas di tahapan yang ke berapa nih? Keenam ya, dalam budidaya jambu kristal, yaitu selang. bukan selang, maksudnya ini adalah apa nih? Saluran irigasi ya. Saluran irigasi maksudnya adalah peralatan perlengkapan yang kita gunakan untuk melakukan penyiraman terhadap kebun kita. Ya tentu ini macam-macam pilihannya ya, teman-teman bisa lihat yang paling modern sampai yang paling kuno begitu. Kalau pakai modern itu kan istilahnya pakai selang yang sudah otomatis, tinggal nyalakan genset misalnya, alkon ya, atau ngidupkan keran, udah dia tinggal, si pemiliknya tinggal nunggu aja gitu. Tinggal nunggu aja berapa menit, sudah cukup tersiram, tinggal dimatikan, selesai. Yang berikutnya ya kita pakai selang begini, ya kan? Tuh, selang. Jadi caranya selang ini kita jalankan, kita semprot ke ini, kita jalankan beginilah ya kan. Kita semprot ke sana, semprot. Ya. Cara yang berikutnya adalah menyiram dengan cara manual begitu. Angkut pakai ember, siram. Angkut pakai ember, siram. Kan capek kalau kayak gitu. Oke. Jadi kita gunakan apa yang kita punya saja. Oke. Jadi di tahap ke-6 ini ialah tentang saluran irigasi ya teman-teman. Plus perlengkapan sederhana apa saja yang butuh kita miliki, kita siapkan untuk menunjang perawatan kebun kita ke depan, seperti itu. Alat penyiraman yang saya lakukan, yang saya gunakan di kebun saya adalah menggunakan selang begini teman-teman. Jadi seperti saya katakan di awal tadi, ini tinggal saya siramkan ke pohon-pohon yang ada di sini ya. Siramkan ke sini, siram. Jalan ke sana kita siram begitu ya. Oke. Ini selang yang saya gunakan dan sumbernya ada dari rumah sana teman-teman. Menggunakan langsung dari keran saja. Ya, keran. Nah, di sini ada terminalnya. Sananya kita mau melakukan penyemprotan begitu ya. Jadi kita bisa ambil air dari sini. Bisa kita putus di sini. Nah, alat sambungnya ini kan tidak bisa nyambung nih karena ukurannya sama. Maka ini adalah alat penyambung selang, teman-teman. Nih. Ini alat penyambung selang, masukkan ke sini, ya kan? Terus kita masukkan ininya ke sini sebelah. Jadi dia nyambung. Gitu ya. Terus ini selangnya, di sini terdapat sambungan juga teman-teman nih. Ini sambungannya. Terus sampai ke rumah sana. Ya sumbernya dari sini. Loh, ada orang ini lagi nih. Ya sumbernya dari sini tadi. Ya set. Ya langsung dari selang ini teman-teman. Jadi air PDAM di perumahan ini cukup deras ya. Jadi walaupun sumbernya langsung dari keran, untuk sampai naik ke kebun sana itu kuat dia. Ya. Berarti air PDAM-nya di sini sangat deras sekali. Alhamdulillah ya. Oh iya, ini bukan air PDAM ya, tapi air sumur bor. Kita menggunakan PDAM lokal perumahan ini. Ya, jadi dia tidak menggunakan PDAM yang punya pemerintah di kota, itu tidak. Jadi perumahan ini punya PDAM sendiri yang kalau nggak salah ya, katanya menggunakan air sumur bor itu. Di lain kesempatan nanti kita akan coba bahas ya, air apa yang terbaik untuk kita lakukan penyiraman untuk tanaman-tanaman kita ya. Saya beberapa orang saya tanya kemarin, katanya yang paling bagus air hujan. Oke. Air kolam nomor 2, nomor 3 air sungai. Yang keempat, yang terakhir mungkin itu baru air PDAM, karena air PDAM itu kan banyak kaporitnya atau obat-obatnya mungkin, jadi kurang baik. Harusnya kalau menggunakan air PDAM katanya harusnya diendapkan dulu gitu, sehingga mungkin kaporitnya atau obat-obatan lainnya itu sudah agak terendap, baru kita siram pakai air tersebut begitu. Oke, tapi ini saya langsung dari sumber
keran langsung ke kebun. Oke, nantilah kita pikirkan itu lagi, oke? Lalu selain irigasi, berikutnya adalah perlengkapan-perlengkapan apa saja yang kita harus sudah siapkan begitu ya, untuk menunjang kemudahan kita untuk melakukan perawatan terhadap kebun kita. Yang pertama adalah sprayer, teman-teman. Apa? Semprotan. Ya, semprotan. Kalau bisa, semprotan ini ada dua, teman-teman. Ya, yang pertama adalah misalnya semprotan pertama ini kita gunakan untuk melakukan penyemprotan terhadap gulma, ya, menggunakan racun-racun herbisida. Semprotan yang kedua, nanti saya beli ya, insyaallah. Semprotan kedua kita gunakan untuk melakukan pemupukan daun, ya, pemupukan daun dan penyemprotan insektisida lah, begitu. Jadi jangan digabung antara semprotan satu dan semprotan yang kedua. Ya, kalau digabung bahaya. Misalnya ini habis menggunakan racun rumput misalnya ya. Terus ini kita gunakan lagi untuk memupuk daun. Khawatir ini tidak tercuci dengan bersih sehingga masih ada begitu ya efek dari obat racun terhadap rumput itu. Kita gunakan untuk kita semprot daun, pemupukan daun rencananya. Bisa-bisa dia daun kita kena bekas racun rumput itu. Daun kita yang mati, pohon kita yang mati gitu. Maka saya anjurkan untuk kita memiliki dua sprayer ya, satu untuk herbisida, yang satunya untuk pemupukan dan pencegahan insektisida lah begitu. Oke. Ini yang pertama, nanti kita beli lagi satu. Yang kedua apa nih? Ini gunting dahan, teman-teman. Gunting dahan ini kita perlukan nanti ketika kita mulai melakukan pemangkasan. Ya, pemangkasan dari pohon-pohon kita yang sudah mulai agak besar, kita perlu gunting ini untuk memangkas pucuk, ya. Kita perlu untuk melakukan pemangkasan pucuk dan penjarangan atau pembuangan bunga dan buah, ya. Karena nanti itu umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan dari penanaman itu sudah ada bunga yang muncul, teman-teman. Jadi kita akan buahkan itu di umur 6 bulan paling cepat. Jadi umur 6 bulan ke bawah kalau ada bunga, ada buah, kita buang. Oke. Dan pucuk-pucuk juga perlu kita potong nanti untuk membentuk pohon itu begitu ya. Karena kalau kita potong pucuknya nanti akan tumbuh tunas-tunas baru. Ini penting. Peralatan yang berikutnya adalah cangkul. Ya, cangkul kita butuhkan untuk melakukan apa ya? Untuk bersih-bersih di sekitar pohon. Misalnya membuat piringan misalnya begitu. Atau ya untuk sanitasi di kebun lah begitu ya. Cangkul wajib ada. Parang atau sabit perlu ada juga untuk ya misalnya untuk membersihkan lahan lah, atau melakukan ini perintisan, apa, nebang-nebang pohon yang tidak butuh mungkin seperti itu. Parang ya, parang, cangkul itu harus disiapkan. Selanjutnya adalah mungkin perlengkapan pribadi petaninya. Yang pertama adalah sepatu safety begitu, atau sepatu boot gitu ya, agar ketika kita masuk ke kebun kaki kita ini aman dari kayu-kayu, dari tunggul gitu ya, dari beling mungkin, dari hama dan lain-lain. Sepatu penting ya, sepatu. Nanti kita beli, kan kita juga belum punya sepatu untuk berkebun ini. Nanti kita beli sepatu boot yang keren begitu insyaallah kan. Berikutnya adalah sarung tangan, kayaknya perlu sarung tangan. Ya mungkin ini agak sedikit lebay mungkin, karena selama ini saya juga berkebun tanpa sarung tangan. Tapi nanti biar kelihatannya keren begitu ya, kita cari sarung tangan yang sesuai untuk kita berkebun lah begitu. Yang berikutnya adalah topi. Kalau saya sebutnya itu ada topi Dayak. Ya mungkin karena di Kaltim ini suku aslinya salah satunya adalah Dayak. Dan dulu waktu saya masih kecil di kampung saya di Wahau sana, banyak orang Dayak yang saya kenal, dan saya melihat topi pertama itu mungkin digunakan oleh orang Dayak begitu. Dia topi petani biasa, seperti topi-topi petani Jawa begitu, tapi dia lebih lebar teman-teman, besar begitu, kayak payung. Jadi kita lebih aman dari sinar matahari mungkin ya kan. Kita lebih terlindung dari sinar matahari, walaupun jam 10 ke atas kita berkebun,
Karena topi kita lebar jadi agak adem begitu. Oke, topi. Selanjutnya adalah sebut itu semua, sebut kacamata. Kacamata. Nanti kita cari kacamata yang keren. Jadi kalau kita berkebun kayak lengkap gitu. Dikira mau kemana sekalinya berkebun ya. Oke, mungkin itu perlengkapan teman-teman. Selebihnya adalah sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Tidak perlu gaya, tidak perlu neko-neko sebenarnya. Kita siapkan saja peralatan dan perlengkapan yang sederhana, yang seadanya saja juga tidak masalah teman-teman ya. Oke, ini saya taruh di tahapan yang ke-6 ini atau di tengah-tengah begitu ya, tidak di awal, karena mungkin di awal-awal kita masih fokus untuk membiayai pembelian bibit, biaya penyiapan lahan, penanaman dan segala macamnya ya. Nah, kalau memang ada modal kita bisa siapkan ini di awal, tetapi kalau tidak ada bisa kita cicil sambil jalan begitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Semoga teman-teman yang belum bertani ada niatan untuk bertani ya, karena Indonesia adalah kuat karena pertaniannya harusnya kuat. Begitu ya. Semoga ada manfaat dari video-video yang saya buat dan mohon dukungan dari teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu berbayar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.